Ya, pada video kali ini saya akan membantu teman-teman untuk melakukan praktikum dengan materi uji vektor nilai tengah, khususnya yang pada satu sampel. Ya, pada uji univariate ya, biasanya yang mau kita uji hanya satu nilai tengah saja. Misalkan kita mau melihat apakah rata-rata di satu kelas ini nilai matematikanya ini lebih besar dari 90 atau tidak gitu. Nah, di sini kita cukup menguji nilai rata-rata dari kelas tersebut terhadap mata pelajaran matematikanya saja. Nah, sekarang bagaimana kalau ada beberapa komponen penilaian yang dibutuhkan? Misalkan untuk menyatakan suatu kelas adalah suatu kelas unggulan ya, ini harus dilihat dari beberapa mata pelajaran. Contohnya matematikanya harus lebih besar dari 80, fisikanya lebih besar dari 75, kimianya lebih besar dari 75. Nah, agar kita bisa melakukan pengujian apakah memang kelas tersebut memenuhi beberapa kriteria tadi, biasanya pengujian yang kita lakukan adalah dengan menggunakan uji multivariate atau uji peubah ganda. Kalau di uji univariate kita biasa menggunakan uji T atau uji Z ya. Nah, pada pengujian multivariate kali ini kita akan menggunakan yang namanya uji T kuadrat Hotelings. Untuk penyusunan hipotesisnya kurang lebih sama dengan yang kita lakukan di uji univariate ya. Namun kalau di uji multivariate ini, hipotesisnya ini tidak berbentuk skalar ya, tapi dia berbentuk vektor. Seperti ini ya, H0-nya vektor mu sama dengan vektor mu 0 ya. Jadi ada beberapa nilai yang nanti akan diujikan. Untuk statistik ujinya adalah T kuadrat ya di sini. Nanti tolak H0 jika T kuadrat ini kita bandingkan terhadap suatu nilai kritis. Nilai kritisnya di sini adalah C kuadrat. Ya, nanti di sini N adalah banyaknya sampel dan P adalah banyaknya peubah atau variabel. Ya, sebagai ilustrasi ya di sini ada data sampel siswa di sebuah sekolah, dilihat skor matematika dan fisikanya. Di sini kita diminta menghitung vektor rataan dan matriks kovariannya, lalu kita menguji pada taraf nyata 10% ya, apakah vektor rataan populasinya ini sama dengan 55 dan 60. Ya, pertama-tama kita hitung vektor rataannya dulu ya. Ini kita lihat dari datanya. Kita hitung rataan dari matematikanya, sini ya, X bar 1 berapa, lalu rataan dari fisikanya ini akan menjadi X bar 2. Oke, ini setelah dihitung diperoleh X bar 1-nya 62,58 dan X bar 2-nya 66,6. Oke, untuk matriks covariance ya, di sini kita bisa hitung ragam X1, ragam X2, covariance X1 dan X2 ya. Ini sama nilainya ya, antara yang sini dan sini. Oke, kalian bisa hitung menggunakan Excel atau kalkulator atau mau pakai software juga boleh ya. Nah, nanti kita tinggal simpan saja di sini di bagian matriks covariance. Oke. Kalau pertanyaan pertama sudah terjawab, kita langsung menjawab pertanyaan yang kedua ya. Di sana kita diminta melakukan uji hipotesis. Ya, nanti di rumus T kuadrat Hotelingnya kan ada vektor X bar ya dikurangi dengan mu 0-nya. Mu 0-nya yang mau kita uji tadi ya, 55 dan 60. Oke, ini kita sudah kurangi antara X bar dengan mu 0-nya. Lalu kita juga cari inverse dari matriks covariance-nya, yang inverse dari ini ya. Ya, selanjutnya ini kan hipotesis yang mau kita uji, H0-nya apakah mu1, mu2 ini sama dengan 55, 60, H1-nya mu1 dan mu2 ini tidak sama dengan 55, 60. Oke, kita hitung dulu statistik ujinya atau T kuadratnya ya. Di sini kita langsung masukkan rumusnya, ini tadi N-nya ya. Terus ini adalah vektor X bar dikurangin mu 0 aksen kan. Ini S inverse ya. Ini tadi X bar min mu 0. Oke, didapatkan hasilnya 7,621. Selanjutnya kita cari nilai kritisnya. Nilai kritisnya ini kita lihat dulu di tabel F. F untuk P, P-nya banyaknya peubah 2, N min P ini berarti 10 dikurangin 2 sama dengan 8. Ya, nanti kita lihat di tabel F nilainya.
Dari tabel F ini diperoleh nilai F-nya adalah 3,113 ya. Lalu kita masukkan ini N-1P dibagi dengan N-P. Dapatkan nilainya 7,00. Oke, berarti sini keputusannya karena statistik uji T kuadrat ini lebih besar daripada titik kritis, maka kita tolak H0. Berarti untuk kesimpulannya dengan tingkat kepercayaan 90% ini dapat disimpulkan bahwa minimal ya ada salah satu dari rata-rata ujian matematika dan fisika tadi yang memiliki rata-rata itu tidak sama dengan nilai 55 atau nilai 60. Ya, sekarang kita coba menggunakan SAS ya. Di SAS ini sintaksnya pertama seperti biasa kita masukkan dulu datanya ya. Ini saya kasih nama 1min ya. Kita masukkan datanya matematika, fisika ya seperti biasa. Nah, di SAS ini saya belum menemukan proc-nya yang langsung bisa menghitung T kuadrat Hotelling. Jadi di sini saya gunakan proc IML ya. Proc IML ini kita buat dia dalam operasi matriks ya. Ini adalah matriks mu0-nya ya. Lalu kita buat perintah untuk menghitung matriks seragam peragam ya. Di sini lalu kalau kita sudah dapat matriks seragam peragamnya ini yang S ya, kita inverskan ya. Jadi nanti supaya bisa langsung digunakan untuk dikalikan menghitung T kuadrat. Nah, nanti untuk T kuadratnya tinggal gunakan rumus yang tadi ya. N dikalikan X bar dikurangi mu0 aksen ya, dikalikan S inverse, lalu dikalikan X bar min mu0. Ini kita print T2-nya. Nah, setelah kita mendapatkan T2-nya, kita juga hitung nilai kritisnya. Ini juga sama ya. Kita gunakan proc IML ya. Di sini kita masukkan alfanya mau berapa, lalu cari nilai F-nya ya, lalu kita kalikan dengan faktor koreksinya tadi. Nah, ini boleh ini ditambahkan kalau mau menambahkan nilai p-value, tapi kalau enggak cukup dengan nilai kritisnya saja juga tidak masalah ya. Lalu di print saja nilai tadi yang mau kita keluarkan ya. Nah, ini tambahan aja. Kalau mau dikasih tulisan kalau T2 lebih dari NK, maka print ini atau print ini. Atau kalau misalnya tidak mau ditulis ini, kita mau langsung aja manual melihat hasil yang dari sini juga tidak masalah. Oke, langsung kita coba di SAS ya. Ini datanya sudah saya inputkan. Kita coba run dulu. Ya, datanya sudah masuk. Lalu kita running proc IML-nya. Oke, ini hasilnya ya, berupa tabel seperti ini ya. Jadi ada nilai T2-nya, terus ada nilai-nilai yang tadi kita cari ya. Ada N, P, F, NK, p-value, ada juga kesimpulannya. Oke, kita kembali ke slide ya supaya lebih jelas. Oke, ini output SAS-nya ya. Jadi kita sudah keluarkan T kuadrat Hotelling-nya. Di sini diperoleh T kuadratnya 7,6. Lalu kita bandingkan dengan nilai kritis ya. Di sini tadi kita lambangkan dengan NK, yaitu 7 ya. Karena T kuadratnya ini lebih besar dari nilai kritis, maka kita tolak 0. Atau kita bisa juga lihat dari p-value-nya ya. P-value-nya ini kita bandingkan dengan alfa. Tadi kan alfanya 10% ya, atau 0,1. Karena ini lebih kecil berarti kita tolak 0.